Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah sahabat 9 Jagat Official. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dulur semua? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, panjang umur, berkah barokah rezekinya keluarga di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa malam ini kita ingin mereview Supaka. Tentunya malam ini sekaligus ya. Jadi kemarin kita tidak sempat mereview pusaka. Nah, jadi kita satukan saja, kita sekalian sembari sharing ya. Jadi kita sekalian reviewnya. Jadi kebetulan malam ini kita ingin membahas soal pusaka yang udah 2 hari ini sempat tayang ya di 9 Jagat Official. Nah, jadi video pertama itu kita mendapatkan salah satu pusaka yang memang ini dari selatan. Nah, jadi teman-teman masih ingat ya. Jadi yang berbarengan dengan pusaka keris yang atau pedang lah yang cukup panjang itu termasuk cambuk. Nah, kita langsung berhadapan dengan sosok yang menyerupai pewayangan, teman-teman. Jadi ada sosok yang memang menyerupai pewayangan yang memang itu pun dari arah selatan. Nah, tapi alhamdulillah kita pun berhasil juga mendapatkan pusaka tersebut. Ini memang murni dari selatan. Jadi penghuni sana semuanya kabur, teman-teman. Semuanya mundur. Jadi mundur semua. Jadi di situ kita beberapa video murni berhadapan dengan sosok yang memang mendiami barang pusaka dari arah selatan. Jadi kita ini dikejar terus ini, kemana-mana kita diintai terus, dikejar terus. Tapi ya nggak pernah bosan lah kita. Mohon doanya dulu ya supaya 9 Jagat Official itu diberikan keamanannya, kelancarannya, tentu keberhasilannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi setelah kita kejar sosok yang memang menyerupai seperti orang-orang pewayangan lah seperti itu. Alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Nah, ini barangnya teman-teman. Bismillah. Nah, ini di video pertama ya, video pertama ini yang saya dapat di lokasi tersebut yang berbarengan dengan cambuk yang hitam cukup panjang sama pusaka keris ya atau pedang yang cukup besar. Nah, ini masih lanjutannya teman-teman. Ini barangnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini jelas ya, di sini ada sosok perempuan, ada wujud perempuan, rambutnya panjang, dia mengenakan mahkota juga. Nah, ini soalnya jelas ya, ada tandanya, ada emehnya tuh. Kalau perempuan kan ada emehnya, emeh. Nah, jadi ini jelas perempuan ya. Jadi rambutnya panjang, menggunakan mahkota, terus ada emehnya juga. Nah, ini yang kita dapat di lokasi tersebut. Cuman ini kita baru tahu teman-teman ada jenis pusaka seperti ini. Nggak tahu ini, barangkali teman-teman paham ini jenis pusaka apa ya, karena bentuknya seperti belati ataupun seperti panah ya, seperti panah, seperti paku atau apalah intinya seperti inilah. Saya juga nggak paham ini jenis pusaka apa. Yang jelas ini jenis pataka ya teman-teman, jenis pataka emas yang asal dari selatan. Alhamdulillah teman-teman ya, berkat doanya sahabat semua kita pun berhasil mendapatkan pusaka ini. Ini memang murni prajurit dari selatan. Jadi seperti yang dari awal saya jelaskan, urusannya bakal panjang ya. Ini buktinya kita diburu terus, diintai terus. Tapi alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan pusakanya. Mantep, mengkeungkan dulur. Ini perempuannya cukup jelas ya, dia sedang semedi, Nah, ini kelihatan jelas ini perempuan ini rambutnya panjang, dia menggunakan mahkota. Ini juga seperti panah atau paku atau apalah. Pokoknya terserah teman-teman ini jenis pusaka apa. Yang jelas ini masuk ke pataka ya. Khadga ataupun pataka. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk pusaka ini yang kita dapat di sana, untuk sifat ataupun kegunaannya ini hanya untuk penguat jabatan teman-teman ya. Jadi untuk memperkuat suatu jabatan ataupun untuk memperkuat suatu kedudukan. Mantap ya. Untuk memperkuat suatu jabatan ataupun suatu kedudukan.
pokoknya mengkeengkan dulur. Nah, ini juga bisa untuk menggariskan tolak bala, artinya ketika ada sesuatu tempat atau tempat usaha yang memang terganggu, ya kita cukup bacakan surat Al-Fatihah, niat karena Allah Ta'ala, syariat, kita gariskan di depan tokonya, insya Allah nanti sesuatu yang negatif tidak akan bisa masuk. Jadi sifatnya untuk penolakan, seperti itu teman-teman ya. Mantap ini dulur. Jadi untuk penguat jabatan, penguat kedudukan, termasuk untuk penolakan hal-hal negatif dari rumah ataupun tempat usaha. Nah, jadi setelah kita berhasil mendapatkan ini, ternyata dia juga ada pendampingnya. Nah, setelah kita kejar, ternyata pendampingnya tersebut adalah masih jenisnya mustika apa? Mustika jati, teman-teman. Nah, ini masih jenisnya jenis mustika jati. Nah, ini kalau dibilang mustika jati itu cukup langka juga ini. Iya. Jadi mustika jati memang cukup langka. Cuman ini sedikit kurang sempurna lah bentuknya mustika jatinya. Ya, tapi istimewa juga ini, alhamdulillah, meskipun bentuknya tidak sempurna, tetapi untuk isinya insya Allah ini kuat juga teman-teman, mustika jati ini. Nah, mustika jati ini memang salah satu pendampingnya pusaka Pataka yang saya pegang ini, Dewi apalah nggak tahu, yang jelas ini perempuan, soalnya kan ada ciri matinya, ada mehnya kan gitu, mengkeengkan. Nah, jadi ini salah satu pendampingnya yang kita dapat di lokasi tersebut. Dan alhamdulillah untuk meskipun kecil ya, artinya tidak sempurna lah bentuknya, tapi untuk powernya alhamdulillah ini cukup bagus juga. Nah, jadi kalau ini ada dua sifat ya. Yang pertama memang lebih ke tempat usaha, jadi untuk bisnis lah. Jadi untuk menaikkan bisnis, dan juga ini sifat untuk penjagaan ataupun pemagaran diri ya, selamatan lah seperti itu. Pemagaran diri ataupun keselamatan. Tetapi ingat teman-teman ya, pusaka ini hanyalah sebagai syariat saja, sebagai sarana syariat, sebagai media ya, sebagai media untuk kita gunakan. Tujuannya untuk memperkuat iman kita, munajatnya kita, doanya kita sama Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun kita minta dan mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gagaman saja, syariat saja. Penguat iman kita, adanya pusaka ya karena Allah. Adanya pusaka ini semua karena Allah. Apapun yang Allah adakan di dunia ini, insya Allah ada manfaat baiknya bila manusia tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Seperti itu teman-teman ya. Makanya gunakanlah fardu karena Allah Ta'ala. Bismillah. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ke video yang berikutnya. Ini video yang sudah berlalu ya teman-teman, karena kita kemarin tidak sempat mereview ya. Jadi memang ini murni dari pasukan selatan. Kita diburu, dikejar dari pasukan selatan. Nah, jadi video ini yang kita bahas beda tempat ya teman-teman, beda lokasi, beda tempat. Nah, di situ kita menyambangi suatu tempat yang memang tempat tersebut sering dijadikan tempat mancing. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang suka hobi mancing di situ, suka diperlihatkan sesuatu yang mengkeengkan, sesuatu yang mengerikan. Jadi seringlah, jadi bukan 1-2 orang yang mancing di situ, yang ngancok gitu kan, mancing ataupun ngancok, apa kalau di sini namanya ngancok lah, ngejaring ataupun cuk gitu loh, nyari ikan gitu kan. Jadi sering dinampakkan ataupun sering melihat sesuatu yang mengkeengkan ataupun mengerikan. Intinya makhluk lah seperti itu ya. Makanya kita penasaran, kita sambangi ke lokasi tersebut. Dan setelah saya masuk, ternyata betul di situ ada sosok besar teman-teman. Ada sosok besar hitam. Saya tidak bisa menjelaskan tepat ya. Intinya mirip harimau iya, mirip gorila iya, mirip beruang pun iya. Jadi antara 3 ini, harimau, gorila ataupun beruang. Jadi 3 kategori ini. Jadi saya tidak bisa menempatkan ini jenis apa gitu kan. Yang jelas ini bangsa jin yang memang menyerupai sosok tersebut. Nah, setelah kita usahakan, di situ pun saya sedikit kewalahan juga teman-teman, sedikit kewalahan karena memang powernya juga kencang. Tapi alhamdulillah kita pun berhasil juga mendapatkan salah satu pusaka yang memang dijaga sama sosok hitam besar ini yang mirip harimau ataupun mirip gorila ataupun mirip beruang ini.
Ternyata barangnya istimewa teman-teman. Waduh. Nah ini Bismillah. Ini barangnya teman-teman. Ini kalau dipikir-pikir kukunya aja sebesar ini ya. Ini segede apa gitu kan wujud aslinya gitu kan. Ini kukunya aja sebesar ini. Kukunya sebesar ini, sepanjang ini. Jadi kayak apa gitu loh. Aslinya gitu, seperti apa bentuk aslinya. Nah ini bahkan masih ada bulu-bulunya teman-teman. Masih ada bulu-bulunya ya. Mantap ini. Jangan-jangan ini cakar elang ya. Cakar elang nggak mungkin sebesar ini. Mudah-mudahan kelihatan jelas teman-teman. Ini salah satu pusaka yang kita dapat di lokasi tersebut, yang memang tempat tersebut sering muncul ataupun sering nampak makhluk yang besar ini. Nah ini barangnya, dia menyerupai kuku. Jadi ini nggak tahu kuku apa, yang jelas makhluknya itu menyerupai harimau, menyerupai gorila, juga menyerupai seperti kayak beruang. Nah mudah-mudahan teman paham ya ini jenis apa, karena ini masih berbulu juga teman-teman tuh. Masih ada bulu-bulunya di sini. Bulunya masih kayak baru, kayak hidup ini bulunya nih. Mantap, dulur mengkeungkan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini meskipun di situ kita sempat gagal, tapi alhamdulillah akhirnya kita berhasil juga mendapatkan salah satu pusaka yang berupa kuku ya, kuku macan atau kuku gorila atau kuku beruang lah intinya mah. Yang jelas makhluknya menyerupai 3 kategori itu. Ini powernya kencang sekali teman-temannya. Nah jadi memang inilah yang sering muncul ya teman-teman. Memang makhluk ini, sosok ini yang memang sering menampakkan diri. Sebetulnya bukan menakut-nakuti sih. Sosok ini muncul itu bukan menakut-nakuti, tapi dia muncul itu karena memang ingin ada tuan. Intinya ingin ada yang dirawat lah. Ingin dirawat orang gitu kan. Ingin dirawat, jadi makanya sering menampakkan maunya mah ketika melihat sesuatu, pengennya mah orang tersebut yang melihat duduk tafakur, zikir di situ, maunya seperti itu. Tentu perutnya kosong ya, harus diperikan. Maunya mah seperti itu, teman. Mungkin tidak ada yang ngeh ataupun tidak ada yang paham. Mengkeungkan dulur. Nah jadi kalau pusaka ini jelas ya, mungkin teman-teman juga udah paham untuk sifat dan kegunaannya ataupun hikmahnya. Lebih kekuatan fisik, penjagaan fisik, terus juga ada anti goresnya, bahasa lainnya ada kebalnya kan gitu, ada kebalnya. Tapi ingat teman-teman ya, yang namanya kebal itu kan ilmu keselamatan. Kalau ingin kebal ya jangan cari masalah. Kalau ingin kebal ya jangan cari perkara, carilah keselamatan. Karena ilmu kebal itu adalah ilmu keselamatan. Kita jangan cari perkara, sebisa mungkin kita menghindar dari perkara tersebut. Sebisa mungkin kita jangan cari masalah, supaya ilmu kebal tersebut bisa terjadi. Karomah yang Allah berikan bisa muncul, itu namanya ilmu kebal. Terkecuali kita dipepet, tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, disitulah kita berhak membela diri. Nah, insya Allah ilmu kebal tersebut akan terjadi. Paham ya teman-teman ya? Ilmu kebal itu ilmu keselamatan, maka dari itu jangan cari perkara, jangan cari masalah. Terkecuali kita dipepet, tidak bisa ngapa-ngapain, lari pun tidak bisa, menghindar juga tidak bisa. Disitulah kita berhak membela diri, insya Allah kebal pun akan terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Bismillah pokoknya, kita jangan cari perkara, jangan cari masalah. Carilah keselamatan, karena ilmu kebal itu adalah ilmu keselamatan. Jadi ini ada sifat kekuatan fisik, terus kewibawaan, karismatik ya, juga ada anti goresnya seperti itu. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Mantap ini mengkeungkan. Ini benar-benar alam ya, ini mah pusaka alam ya, artinya alami lah seperti ini memang. Nah jadi setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, nah kita berhadapan lagi dengan pendampingnya. Ternyata ini pendampingnya sosok harimau ataupun macan bin Ma'un. Jadi harimau ini Acan bin Ma'un gitu kan. Ini harimau kuning ya, harimau loreng. Dan alhamdulillah setelah kita kejar, kita pun berhasil juga mendapatkan pusaka tersebut. Ternyata bentuknya mustika teman-teman ini. Mustika maung ataupun Acan bin Ma'un. Warnanya kuning ya, tapi ada serat ada lorengnya di samping satu. Nah ini yang tadi saya jelaskan, ini sosoknya itu macan, harimau
acan min maun, harimau kuning, oren gitu kan. Nah ini ada lorengnya sedikit di ujung ya. Ini pun istimewa dulu, mengkeengkan ini juga. Jadi biarpun kecil tapi ini jos teman-teman ya. Biarpun kecil tapi jos ini mustika ini. Yang macan acan bin maun. Nah, jadi mustika ini teman-teman yang dijaga sama sosok harimau ataupun macan yang memang powernya juga luar biasa. Tapi alhamdulillah berkat doanya sedulur semua kita pun berhasil mendapatkan mustika macan ini, mustika macan loreng gitu kan. Jadi kalau untuk sifat dan kegunaan mustika ini tentu ke fisik juga tidak jauh beda sama ini, tidak jauh beda seperti ini. Lebih ke fisik, kekuatan fisik, pertahanan fisik juga ketangkasan ya, termasuk ada sifat anti goresnya juga dulu. Mengkeengkan pokoknya mah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya perjelas semuanya paham. Kita mengkaji barang pusaka itu tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memperkuat, mempertebal iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya pusaka ini semua karena Allah. Maka dari itu mohon dan mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gagasan, sebagai penguat saja. Kita percaya, kita harus yakin dan harus percaya, tapi jangan disembah. Percaya boleh, yakin juga boleh, tapi jangan disembah. Menyembahlah sama Allah ya. Selain daripada Allah itu musyrik nantinya ya. Jadi ini hanya sebagai kepercayaan saja adanya yang Allah ciptakan. Apapun, benda apapun yang Allah adakan di dunia ini, insya Allah ada manfaatnya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya, bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, tentu karena Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya bisa membawa ilmu pemahaman, pengalaman tentang barang-barang pusaka tentunya ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang hadir, semuanya saya doakan sehat panjang umur dulur ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, mengkeengkan.